mengganggu waktunya. Enggak. Ini Bu, saya mau mewawancara Ibu untuk ini memenuhi tugas saya dalam pendidikan guru penggerak. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Ibu. Ini ada beberapa pertanyaan Bu. Mungkin mulai saja Ibu. Silakan. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, terima kasih. Memang sering ya Bu ditemui permasalahan-permasalahan dalam ketika kita menjalankan tugas sehari-hari, baik apakah Ibu selaku guru menghadapi dalam pembelajaran maupun seorang kepala sekolah sebagai juga sebetulnya pemimpin pembelajaran juga. Nah untuk kepala sekolah atau pimpinan itu permasalahannya kadang-kadang meliputi mencakup guru, mencakup juga tenaga pendidikan, juga siswa. Nah ada permasalahan yang kita dihadapkan pada harus memutuskan sesuatu di mana ada salah satu yang harus dikorbankan ya, walaupun mungkin antara permasalahan satu dan permasalahan dua dua-duanya juga bisa benar gitu. Nah kalau misalnya ada permasalahan seperti itu, saya berpikirnya dilihat dulu kalau kita yang kan karena dua-duanya benar, artinya kita lihat dampak manfaat yang terbesar itu yang mana. Misalkan ada A dan kita harus milih A dan B misalnya ya, permasalahan yang menimbulkan dampak positif atau manfaat yang lebih luas yang mana, mungkin itu Bu ya kalau untuk yang dilema etika ya, agar kebermanfaatannya lebih dirasakan oleh banyak pihak. Nah untuk yang etika moral, walaupun itu sudah jelas mana yang benar dan yang salah, tapi sebetulnya kadang-kadang tidak semudah itu kita memutuskan, karena ketika kita memilih yang benar, mungkin ada pihak-pihak lain yang mungkin tersinggung atau mungkin merasa dirugikan, walaupun baru merasa ya. Maaf Bu, ini ada suara ini nggak apa-apa ya, tapi ya, masih terdengar mudah-mudahan ya. Ya mudah-mudahan. Ya. Nah seperti itu Bu. Jadi kalau untuk yang dilema etika itu, kalau saya lebih memilihnya caranya seperti itu. Kalau misalkan dua-duanya salah, misalkan kadang-kadang ada loh Bu yang dua-duanya salah, tidak masuk keduanya. Artinya apa? Kita memilih resikonya yang terkecil, gitu ya. Yang resiko terkecil. Kalau yang dua-duanya baik atau benar, ya kita memilih yang kebermanfaatannya mungkin paling besar, gitu. Tapi kalau yang sudah jelas, apalagi kalau dalam hal regulasi atau bertentangan dengan hukum atau perundangan, udah jelas, walaupun terlihat seperti baik, tapi itu salah, ya kita harus dengan tegas gitu memutuskan. Gitu. Terima kasih Bu. Untuk selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oh mungkin barusan sudah secara tidak langsung terjawab juga ya. Ya itu yang tadi Bu, mungkin ya kita melihat yang kebermanfaatannya lebih baik, apalagi itu kadang-kadang ini juga ada yang dua-duanya manfaatnya baik dua-duanya, selain juga kebermanfaatannya lebih luas, tetapi kita harus ingat bahwa kita di sini di sekolah itu fokusnya melayani siswa. Jadi kita harus berpihak pada kepentingan siswa gitu Bu. Nah itu lebih ke sana mungkin. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Itu tergantung permasalahannya Bu ya. Ada permasalahan yang harus cepat memutuskan, artinya harus secara spontan kita putuskan tanpa harus istilahnya kalau prosedur seolah-olah ada langkah-langkah yang harus ditempuh gimana ya. Ada yang secara spontan tanpa kita harus istilahnya merundingkan dulu dengan wakil kepala sekolah, merundingkan dulu dengan guru. Ya itu tadi kuncinya. Nomor satu adalah keberpihakan pada siswa. Contoh Bu ya, misalnya
kita mendengar ada siswa yang berkelahi dengan siswa dari sekolah lain ya. Terus di saat yang sama datanglah pejabat atau misalkan datang LSM, datanglah yang harus kita cepat hadapi gitu. Kira-kira ibu mau mendahulukan yang mana? Nah kalau saya gak usah pakai prosedur yang aneh-aneh. Kalau saya langsung Bu, siswa dulu. Kenapa? Karena itu bisa berurusan dengan nyawa Bu. Jangan mana wakat kesiswaan, tolong itu selesaikan. Jangan seorang pimpinan atau kita di sini ketika menghadapi apalagi itu berdampak dengan nyawa harus secara spontan menghampiri dan menyelamatkan gitu Bu ya. Karena LSM mah bisa nunggu, pejabat mah bisa nanti kita sasadu gitu. Nah seperti itu ada yang secara spontan. Nah kalau yang secara prosedur ada beberapa permasalahan yang mungkin harus kita rundingkan dulu, apalagi kalau masih ada tenggang waktu Bu ya, karena yang namanya di sekolah itu yang menjalankan seluruhnya itu kan kalau kepala sekolah mah kan manajer, terus tapi juga fasilitator dan sebagainya. Karena banyak yang pengalaman saya banyak ide-ide dari guru maupun wali kelas maupun wakil kepala sekolah yang ternyata ide-idenya sangat luar biasa, yang ide-idenya itu mungkin tidak terpikirkan oleh kita, yang ide-idenya brilian, dan ternyata setelah demikian nanti akan terlihat jalan keluarnya lebih baik seperti apa. Ya, jadi ibu kalau mengambil keputusan berarti ibu pasti meminta dulu pendapat guru yang lain. Jadi, ya. Kecuali kalau yang spontan atau harus segera diselesaikan ya, itu atau modern ari ngarundingan heula mah budak cilaka manten. Ya jadi ya untuk kasus-kasus tertentu untuk kasus-kasus tertentu seperti itu, untuk kasus yang bisa harus segera itu mah ya sama ya, untuk kasus yang masih ada waktu untuk kita putuskan ya ada baiknya kita tergantung permasalahannya seperti apa, dengan siapa kita merundingkannya gitu. Terima kasih. Untuk selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal apa saja yang dianggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Efektif dalam memutuskannya. Ya, dalam memutuskan. Ya yang tadi Bu, pertimbangannya yang tadi seperti sebetulnya ini kayaknya pertanyaannya berkaitan sih sebenarnya ya. Ya seperti tadi Bu, ketika ya itu yang tadi kebermanfaatannya lebih. Saya dulu SMA Negeri 2 Cimalaka dan kebetulan saya sekarang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak, dan saya di sini bermaksud mau mewawancarai Bapak sebagai salah satu tugas yang harus saya selesaikan. Di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan Pak, ada 8 pertanyaan insya Allah. Kita mulai tanya ya. Yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Khususnya untuk di sekolah ini ya? Ya, di sekolah Bapak. Nah, kalau kita merujuk ke pertanyaan itu tentang apa tadi dilema etika atau ya istilah lain adalah bujukan moral, itu sebetulnya kasus yang suka terjadi dan sering terjadi di sekolah. Nah, biasanya sering terjadinya bisa di kelas waktu pembelajaran guru, bisa juga di lingkungan guru, bisa juga di lingkungan karyawan. Nah, pasti kasus itu ada karena kasus si A itu ingin mengganti, jadi menyalahkan si B. Tapi si B sebetulnya tidak seperti itu. Nah, gimana kita supaya si A itu jawaban dari seorang pimpinan itu enak, si B juga enak juga, terus si A dengan si B tidak ada masalah. Nah, itu justru yang berat itu seorang pimpinan. Karena kalau sudah begitu berarti antara si A dengan si B itu sedang
sedang ada kasus gitu, ada kasus yang saling menjatuhkan. Nah, jalan keluarnya biasanya pihak sekolah itu biasanya kalau yang saya lakukan gitu, kalau ada yang begitu, nah yang di apa, yang istilahnya ditindak atau apa ya, yang tindakan apa yang diambil itu biasanya yang paling enak itu dua-duanya dipertemukan. Nah, pada waktu dipertemukan biasanya omongan-omongan yang tadi ini gini yang begini tidak ada. Biasanya begitu. Biasanya tidak seperti itu. Hanya di belakang biasanya seperti itu. Nah, jadi intinya berarti apa yang harus kita seorang pimpinan bisa, bahwa masalah itu bisa hilang, itu adalah sikap dari pimpinan yang harus bijak gitu. Kalau menghadapi yang seperti itu, termasuk yang lain banyak kasus. Jadi bijak saja seorang pimpinan untuk menyelesaikan masalah itu, karena dua-duanya juga itu karyawan yang harus diselamatkan. Tidak ada yang harus ditindak sebetulnya, tapi dua-duanya harus diselamatkan dan itu merupakan aset sekolah. Nah, berarti tindakan dia yang bijak aja untuk menyelesaikan, tindakan yang bijak dari seorang pimpinan. Termasuk kalau di kelas, kalau guru tidak bijak, misalkan si A melakukan sesuatu ditindak dengan atau tindakannya seorang-orang disalahkan dan lain-lain, itu anak bakal bahaya untuk moral anak bahaya, karena anak-anak akan jatuh, moral anak akan jatuh, kan seperti itu. Biasanya seperti itu. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, dua-duanya benar kan itu. Kalau dua-duanya ini benar, tapi harus diambil keputusan. Ya. Mana yang paling benar, berarti kan itu dua kasus yang sama-sama benar. Nah, biasanya kalau itu juga sering terjadi, dua-duanya merasa benar kan. Kalau yang jadi dua-duanya itu kasusnya merasa benar gitu. Nah, lari lagi ke seorang pimpinan sekolah. Benar itu menurut mereka, tapi menurut kita belum tentu dua-duanya benar. Pasti ada yang tidak benar. Nah, dari kalau menuju ke pertanyaan tadi, itu kan dua-duanya benar menurut mereka, itu kan ya. Menurut kita, coba diulang lagi. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi intinya kalau yang seperti itu kita ngambil keputusannya, jadi kedua-duanya diberi pengertian, kemudian sampai mereka merasa bahwa pendapatnya masing-masing itu adalah sesuatu yang sama, gitu. Jadi sama, kan mereka ini benar pendapatnya, padahal intinya sama. Nah, sehingga mereka bisa menerima. Jadi kita keputusannya, kita apa yang dikatakan benar kedua-duanya, kita ambil jalan tengah kan, bahwa kedua-duanya benar. Intinya itu ini, gitu. Sehingga kedua-duanya oh iya Pak benar. Ya akhirnya tidak ada masalah lagi setelah ini. Jadi intinya kebijakan pimpinan mengambil keputusan. Jadi kita jangan kalau dua-duanya benar jangan memponis yang satu lebih benar. Jangan, hati-hati. Karena yang satu itu akan kecewa. Gitu kan? Ya. Jadi dua-duanya harus oh ini benar betul. Ini juga benar. Intinya sama kan. Intinya sama. Kesamaannya. Jadi diambilnya kesamaan. Nah, sehingga enak kedua-duanya. Kalau sama-sama benar. Ya itu bisa jawaban saya sebagai pimpinan bisa benar bisa salah ya Bu ya. Tapi intinya yang biasa saya lakukan seperti itu. Kalau kedua-duanya merasa benar, itu mungkin. Terima kasih Pak. Untuk pertanyaan berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Untuk apa? Ya prosedur pada saat mengambil keputusan. Oh iya. Yang pertama kita mengidentifikasi dulu permasalahannya apa, kita ambil apa, identifikasi, kemudian setelah diidentifikasi, kemudian tiap apa yang setelah kita identifikasi itu permasalahannya apa, kita runut, diterangkan, dijelaskan. Nah, setelah dijelaskan kepada yang bermasalah gitu, sampai pada akhirnya apa yang kita jelaskan dari permasalahan itu adalah mereka yang bermasalah menerima. Jadi intinya diidentifikasi saja apa permasalahan yang terjadi, itu inti. Sehingga dari identifikasi itu kita akan tahu masalah. Gitu. Baru langkah berikutnya. Nah, langkah-langkah berikutnya adalah dari identifikasi. Baru kita akan ketemu benar-benar. Biasanya seperti itu. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di rumah etika?
biasanya saya kalau mengumpul keputusan, kalau kerja yang bidang etika, satu, saya seorang pimpinan, dari gerak-gerik saja dulu ya. Kalau saya, misalkan kalau ada yang bermasalah, yang pertama adalah kita bersikap bijak menghadapinya. Jangan sampai kita tegang, karena kalau tegang mereka juga ikut-ikutan kan. Itu adalah shock therapy sebetulnya. Jadi kita dibawa gembira gitu. Biasanya saya begitu. Jangan ada masalah. Kalau saya begitu, mungkin pimpinan yang lain beda. Kalau saya menerapkan itu adalah seperti bahwa yang datang itu adik saya atau keluarga saya, itu atau anak saya, karena sekolah saya anggap rumah kedua. Kalau saya bahwa sekolah itu rumah kedua. Bahwa kalau rumah berarti isinya siapa? Pasti ada saudara, ada istri, ada anak. Di rumah tangga kan seperti ini. Berarti yang bermasalah itu anak kita atau istri kita. Maka kita bersikap ya di bawah happy. Sehingga kadang-kala kitanya sudah happy, pasti tanya, lah apa ada yang masalah? Kadang-kala seperti itu. Belum sampai ke masalahnya. Biasanya itu yang diambil, pertama itu, kemudian kedua ya biasa saling ini, ada masalah apa ditanya. Setelah masalahnya muncul baru kita, oh itu masalahnya, baru kita jelaskan masalah yang mungkin yang diutarakan masalah itu oleh kita bisa tidak masalah gitu. Kata mereka masalah, tapi oleh kita itu bukan masalah. Oh ini karena ini. Baru kalau ngerti pasti menerima, tapi kita harus bersikap ya tadi, berbijak, kekeluargaan, jangan bawa tegang. Biasanya kalau saya yang ada masalah tidak bawa tegang. Kadang-kala ada masalah yang datang dikasih mau ngopi apa, dikasih kopi, sudah ada jios lah, tidak jadi kok. Kadang-kadang seperti itu. Atau masalahnya jadi ringan. Masalah bisa saja masalah itu ada yang datang, wah bermasalah, tegang dan lain-lain. Pas dulu kita bersikap baik, apa, tegangnya dia lah. Tidak usah kita dengan berargumen juga itu bisa. Jadi sikap pimpinan, sikap pimpinan itu yang harus, itu kan faktor-faktornya harus dewasa, harus membawa suasana permasalahannya gitu. Yang berat menjadi ringan, intinya berat jadi ringan. Terus hasil yang diutarakan oleh pimpinan itu diterima oleh yang bermasalah, gitu. Sehingga yang bermasalah itu menjadi nyaman dan bisa menerima, sehingga masalah itu menjadi tidak. Dan masalah itu kalau bisa jangan terjadi lagi. Gitu. Kalau bisa jangan terjadi lagi, itu menjadi suatu pelajaran. Gitu. Dan itu tidak. Makanya prinsip saya sebagai pimpinan, setiap di sekolah tidak ada masalah. Itu aja. Jadi happy saja di sekolah itu. Kalau saya di bawahnya seperti itu. Nah, bukan nanti jadi pimpinan ya. Nah, pokoknya kita jangan seperti ya apalah kita bahwa ini keluarga aja sih. Jadi happy, malahan dengan begitu yang malas juga jadi rajin. Beda dengan ibu bagian jam sekali, kenapa tidak apa-apa? Nah, itu beda dengan kita bersikap alangkah seperti kita inilah kita tahu kita jalan ke kelasnya telat. Nah, kita mengadakan begitu jangan ini ibu suka telat, masuk kelas suka telat, jangan seperti ini. Kita dengan pujian saja. Ibu-ibu itu begitu hebat. Saya lihat saya datang pagi-pagi, kan kitanya bangun pagi, cuma pimpinannya. Saya setiap pagi datang, bel bunyi, ibu langsung ke kelas. Padahal kan itu bukan seperti itu. Mendingan bujukan seperti itu daripada langsung kan mereka itu mesam-mesam kan? Mesam-mesam. Ibu hebat. Besok saya ingin coba lagi, ingin melihat lagi. Pasti lebih dari itu. Padahal sindiran tapi kan tidak menyakitkan. Kitanya kan bukan sambil emosi kan, sambil guyon, sambil justru membawa sekarang kan beda. Situasi orang sekarang beda dengan itu. Kadang-kala orang yang pintar itu biasanya lari-larinya nyerempet-nyerempetnya nanti ke diktator gitu. Kadang-kala begitu, hati-hati. Kadang-kala begitu karena egonya, wah saya merasa benar, saya merasa. Nah, itu yang Bapak harapkan itu yang hati-hati lah. Justru itu yang bisa ke pertanyaan. Ya, saya lihat. Ya, lihat itu ya. Kita suka kan, ibu guru kan. Kalau ada pimpinan yang tertawa, nyaman kan? Nyaman. Terus kitanya juga tidak ke sekolah itu. Terus kasih gitu jawabannya. Beda dengan ibu kemarin kesiangan kan jawabannya di belakang. Nah, itu kepala itu. Ada seperti beda jawabannya dengan di sini. Beda. Tapi nyindirnya jangan seperti nyindir benar. Tapi kita sambil guyon. Nah, biasanya yang dilakukan saya seperti itu. Kita selalu memuji. Pujian itu yang harus dilontarkan oleh kita. Walaupun pujian itu antara yang benar-benar benar, ada juga yang sindir. Dan akhirnya nanti jadi yang asalnya yang kurang rajin jadi rajin. Jadi rajin. Kan apa gitu? Saya besok akan datang lagi ke sini. Kalau kesiangan lagi bebas. Oh, kita lupa. Kagok sana cek guru, kagok kan kaburangan. Terus bisa seperti itu. Setuju, Pak. Ya. Kita
hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di ranah etika? Itu tantangannya pada waktu kita tantangan terberat itu ya tadi kita pada waktu mengambil keputusan kedua-dua yang bermasalah itu harus menerima. Nah, itu yang paling berat. Itu yang paling berat. Membuat semua Untuk kedua-duanya menerima itu ya, Pak, ya? untuk keduanya menerima masalah etika itu berat, itu yang paling berat. Maka ya tadi itu kita harus bijak, terus bisa menangkap apa masalahnya. Kalau kita salah untuk yang bermasalah salah memberi masukannya, itu bisa fatal. Nah, guru bisa terus atau murid juga tidak mau sekolah. Yang tadi contohnya yang misalkan uang tabungan terus kurang, oleh guru dimarahi dan lain-lain. Mungkin anak itu sudah Bu, saya itu tidak mau lagi. Terus yang lain karena mendengar kasusnya seperti itu, kamu mau nggak jadi benar? Nggak mau. Dan mereka di sisi lain itu juga dimarahi dan lain-lain harus mengganti dan lain-lain termasuk orang tua itu kan menyerempetkan. Tapi kalau jawabannya justru itu tantangan, harus seperti apa kita memberi jawaban bahwa supaya anak itu enak dan tidak merasa dipermalukan dan tidak sampai diintimidasi. Nah itu termasuk kasus guru. Itu yang paling berat ya. Intinya kedua-duanya bisa menerima dengan lapang dada, dengan enak, itu yang paling berat. Berat itu tidak mudah itu. Kita ngomong gampang kan? Ya pokoknya kedua-duanya harus bisa menerima. Gitu kan? Mana yang itu menyampaikan supaya bisa menerimanya yang paling berat. Karena kasus macam-macam. Itu. Ya sama saja, misalkan manapun ada seperti itu. Kasus sama sama. Ini selanjutnya Pak ya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau saya pribadi mungkin untuk menyelesaikan masalah etika itu kan bermacam-macam. Seorang pimpinan pasti bermacam-macam. Kalau saya pribadi biasanya itu tidak terjadwal. Ada masalah saya harus selesai. Karena begini, kalau di jadwal, kalau kita membuat untuk menjalankan jadwal, berarti kalau ada kasus, berarti karena tidak ada jadwal itu, berarti kita nunggu jadwal yang dulu. Jadi kalau saya selama jadi pimpinan, kalau ada yang kasus langsung ditangani, sehingga cepat beres. Biasanya begitu. Kalau saya ada masalah, bukan masalah etika saja, ada masalah di sekolah, harus beres sekarang. Kalau bisa, memang itu yang berat kan? Tapi harus beres. Karena prinsip saya, pulang ke rumah tidak ada masalah. Jadi sudah tidak ada pikiran lagi masalah di sekolah. Jadi tidak dibawa-bawa ke rumah. Jadi sebisa mungkin kalau ada masalah langsung dibereskan, sehingga tidak berlarut-larut. Jeleknya kalau ada masalah, kenapa saya langsung ditindak gitu? Kan ada alasan. Kenapa tidak besoknya? Kecuali kalau kitanya tidak ada waktu. Contohnya sedang rapat atau apa, masalah mungkin masalah itu dipanggil. Tapi kalau sudah kita tidak ada acara, langsung ditindak. Tapi kalau kitanya sedang senggang, langsung kita selesaikan supaya cepat beres. Masalah itu jangan dilama-lama. Karena masalah itu bukan kesananya bukan menjadi baik biasanya, makin jelek masalah itu. Justru harus dibereskan. Beda dengan kebaikan. Kalau kebaikan kan mungkin bisa saja lebih baik. Kalau kejelekan ke masalah itu harus ditimpa secepatnya. Karena tidak bisa dibiarkan. Itu mungkin beda dengan yang lain ya. Karena mungkin tiap pimpinan ada masing-masing punya cara, tapi intinya sama. Mungkin itu kalau pertanyaan selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema? Biasanya yang membantu saya itu adalah kita kan punya wakasek ya. Nah, biasanya kalau saya biasanya, tapi tidak, kalau saya pribadi minta bantuan wakasek itu bukan mempertemukan orangnya dengan wakasek, bukan. Tapi kita meminta saran ke wakasek yang berhubungan dengan kasus. Kan wakasek kita ada 4, ada wakasek kesiswaan, ada humas, ada kurikulum, ada apa. Kalau masalahnya yang kira-kira ini kaitannya dengan humas, ya biasanya saya biasanya berpura-pura dulu. Sebentar ya, saya tinggal dulu. Nah, jangan kemana-mana. Padahal saya menemui wakasek. Ya, kebiasaan saya tidak jadi di belakang layar minta bantuan, tidak di depan itu kan. Karena begini, biasanya kalau meminta bantuan wakasek, orangnya yang ininya tidak bisa menerima, itu jadi salah. Justru akan menambah masalah. Ini bisa, kalau keputusan dari wakaseknya enak, ya tidak masalah. Tapi kalau masukan dari wakaseknya tidak enak, mungkin masalah baru. Ini akan bermasalah lagi dengan wakasek. Maka biasanya yang membantu adalah wakasek. Karena kita punya 4 wakasek yang intinya kita sudah bersepakat bahwa guru harus nyaman. Wakasek adalah perpanjangan kepala sekolah, tapi bukan anak mas. Itu hanya perpanjangan kepala sekolah yang bisa memberi nyaman guru.
Jadi semuanya harus membantu. Itu biasa kalau saya yang membantu, yang membuat keputusan kan tetap ya. ya. Cuma bapak Bisa minta bantuan. ya, Nah, mengambil keputusan makanya itu meminta yang lain. tetap kepala sekolah, makanya di belakang aja. Jadi tidak diputuskan ini, coba itu ditangani kan tidak. Karena kepala sekolah begini, pimpinan sekolah mungkin ada keluar juga nggak? Pimpinan sekolah itu orang mengiranya bahwa pimpinan sekolah itu bisa menyuruh orang. Secara logika begitu. Contoh beginilah, saya sedang duduk di pavilion atau di mana, ada siswa lewat, siswa jatuh karena hujan misalkan terpeleset. Nah, secara logika kepala sekolah coba itu ditolong. Nah, bukan seperti itu pimpinan itu. Justru yang harus menolong pimpinan yang lebih dulu. Nanti toh ada yang membantu, biar Pak oleh saya. Nah, baru diberikan. Jadi bukan menyuruh orang seharusnya, tapi cepat kepala sekolah menolong. Nanti juga ada yang membantu. Nah, seperti tadi kita saja yang menang, tapi kita kan tetap ada yang menolong kita. Nah, kita minta bantuan ke siapa? Tapi kalau bisa, kalau saya biasanya udah. Tapi ada yang langsung juga mungkin. Coba ini ada masalah ini, di sini bisanya begitu kan. Biasanya ada yang begini. Dari beberapa kasus ya yang Ada. memang harus Memang iya ada. Tapi ada kasus mungkin juga lah ada yang harus bertemu dengan lokasi itu mungkin juga tidak usah. Mungkin biasanya itu. Kita minta bantuan lokasi atau minta bantuan yang lain juga dari guru juga yang bisa sekiranya bisa memberi bantuan. Nah, yang ada orang di sekitar sekolah saja. Biasanya begitu. Karena kepala sekolah tidak bisa juga memberikan keputusan yang semuanya bisa diputuskan oleh kepala sekolah. Tapi tetap intinya yang bakal mengambil keputusan adalah kepala sekolah, bukan orang lain. Karena harus pimpinan. ya, ini mungkin pertanyaan terakhir Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan di LMP? Berarti itu intinya kita pembelajaran yang kita dapat itu banyak. Kita malahan makin nambah ilmu karena dari kasus-kasus. Jadi tambahannya ilmu dari kasus-kasus itu. Jadi kalau ketemu lagi kasus seperti ini, Ya, itu. Jadi kita sebetulnya karena kasus di sekolah pasti akan sama. akan lebih saya. Sehingga dari kasus-kasus itu, nah kita mendapat ilmu cara menyelesaikan kasus. Mana kalau kasus itu bisa diselesaikan oleh kita dan itu menjadi baik, berarti suatu ketika ada kasus lagi, oh cara dengan cara seperti itu. Nah itu banyak manfaatnya bagi kita karena itu biasanya menyelesaikan seperti itu kadang-kala tidak ada sesuatu yang kita baca ada atau kita ke Google ini kan tidak ada jawaban karena kasus-kasus seperti itu kita spontanitas. Yang makanya intinya kita jadi pimpinan itu harus menjadi pimpinan yang bijak, terus orang kita bawa bersyukur lah gitu. Karena ini kalau kita membawa orang di sini tidak bersyukur, itu sesuatu pekerjaan harus dengan upah dan apa, itu yang bahaya. Sedangkan sekarang dari pemerintah sesuatu itu kan kita sudah digaji, sudah dapat servis dan lain-lain. Nah, sebenarnya bukan masalah itu bukan, tapi kita kalau bersyukur bahwa apa yang kita dapat itu sudah harta kita, sudah ilmu kita. Nah, itu selalu saya mengajak kita bersyukur, sama-sama bersyukur. Alhamdulillah kita bisa jadi guru, saya jadi kepala sekolah. Kalau tidak bersyukur ya sayang gitu kalau kita tidak bersyukur. Mau punya mobil 2 ini 3, 4, 5, 6 menjadi 7 dan sebagainya. Nah tapi intinya guru untuk kali itu juga intinya pasti ibu jadi kepala sekolah pasti lah. Intinya dari pertanyaan pada tadi pertanyaan yang baik sekali, inti langsung di tangan sehingga cepat beres. Biasanya begitu. Kalau saya ada masalah bukan masalah etika saja, ada masalah di sekolah harus beres sekarang kalau bisa. Memang itu yang berat kan jadi. Tapi harus beres. Karena prinsip saya, pulang ke rumah tidak ada masalah. Jadi sudah tidak ada pikiran lagi masalah di sini. Jadi tidak bawa-bawa ke rumah. Jadi sebisa mungkin, kalau ada masalah, langsung dibereskan. Sehingga tidak berlarut-larut. Jeleknya, kalau ada masalah, kenapa saya langsung ditindak gitu? Kan ada alasan. Kenapa tidak besoknya? Kecuali kalau kitanya tidak ada waktu. Contohnya sedang rapat atau apa, masalah mungkin masalah itu dipanggil. Tapi Pak sudah kitanya tidak ada acara, langsung ditindak. Tapi kalau kitanya sedang senggang, langsung kita selesaikan supaya cepat beres. Masalah itu jangan dilama-lama, karena masalah itu bukan kesananya bukan menjadi baik biasanya, makin jelek masalah itu harus dibereskan. Beda dengan kebaikan. Kalau kebaikan kan mungkin bisa saja lebih baik. Kalau kejelekan ke masalah itu harus ditimpa secepatnya, karena tidak bisa dibiarkan. Itu mungkin beda dengan yang lain ya, karena mungkin tiap pimpinan ada masing-masing punya cara, tapi intinya sama. Mungkin itu kalau pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah
atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di rumah? Biasanya yang membantu saya biasanya itu adalah kita kan punya wakasek ya. Nah, biasanya kalau saya biasanya, tapi tidak, kalau saya pribadi minta bantuan wakasek itu tidak bukan mempertemukan orangnya dengan wakasek, bukan. Tapi kita meminta saran ke wakasek yang berhubungan dengan kasus. Kan wakasek kita ada 4, ada wakasek kesiswaan, ada humas, ada kurikulum, ada apa. Kalau masalahnya yang kira-kira ini kaitannya dengan humas, ya biasanya saya suka berpura-pura dulu. Sebentar ya, saya tinggal dulu, nah, jangan kemana-mana. Padahal saya menemui wakasek. Ya, kebiasaan saya tidak jadi di belakang layar minta bantuan, tidak di depan di itu kan. Karena begini, biasanya kalau meminta bantuan wakasek, orangnya yang ininya tidak bisa menerima, itu jadi salah. Justru akan menambah masalah. Ini bisa, kalau keputusan dari wakaseknya enak, ya tidak masalah. Tapi kalau masukan dari wakaseknya tidak enak, mungkin masalah baru. Ini akan bermasalah lagi dengan wakasek. Maka biasanya yang membantu adalah wakasek. Karena kita punya 4 wakasek yang intinya kita sudah bersepakat bahwa guru harus nyaman. Wakasek adalah ya apa ya, perpanjangan kepala sekolah, tapi bukan anak mak. Itu hanya perpanjangan kepala sekolah yang bisa memberi nyaman guru. Jadi semuanya harus membantu. Itu biasanya kalau saya yang membantu. Yang membuat keputusan kan tetap ya. Cuma Bapak bisa minta bantuan. Ya, Nah, mengambil makanya keputusan yang lain. tetap kepala sekolah. Makanya di belakang aja. Jadi tidak diputuskan ini, coba itu ditangani kan tidak. Karena kepala sekolah begini. Pimpinan sekolah mungkin ada keluar juga nggak masalah. Pimpinan sekolah itu mengiranya bahwa pimpinan sekolah itu bisa menyuruh orang. Secara logika begitu. Contoh beginilah, saya sedang duduk di pavilion atau di mana, ada siswa lewat, siswa jatuh karena hujan misalkan terpeleset jatuh. Nah, secara logika kepala sekolah coba ikuti tolong. Nah, bukan seperti itu pimpinan itu. Justru yang harus menolong pimpinan yang lebih dulu. Nanti toh ada yang membantu, biar Pak oleh saya. Nah, baru diberikan. Jadi bukan menyuruh orang seharusnya, tapi cepat kepala sekolah menolong. Nanti juga ada yang membantu. Nah, seperti tadi kita saja yang menang. Tapi kita kan tetap ada yang menolong kita. Nah, kita minta bantuan ke siapa? Tapi kalau bisa, kalau saya biasanya udah. Tapi ada yang langsung juga mungkin. Coba ini ada masalah ini di sini bisanya begitu kan. Biasanya ada yang begitu. Ada beberapa kasus yang ada. memang harus Memang ya ada. Tapi ada kasus mungkin juga lah ada yang harus bertemu dengan wakasek itu mungkin juga tidak usah. Mungkin biasanya itu. Kita minta bantuan wakasek atau minta bantuan yang lain juga dari guru juga yang bisa sekiranya bisa memberi bantuan. Yang ada orang di sekitar sekolah saja. Biasanya begitu. Karena kepala sekolah tidak bisa juga memberikan keputusan yang semuanya bisa ditentukan oleh kepala sekolah. Tapi tetap intinya yang bakal mengambil keputusan adalah kepala sekolah, bukan orang lain. Karena harus pimpinan. Ya, ini pertanyaan terakhir Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan di rumah? Berarti itu intinya kita pembelajaran yang kita dapat itu banyak. Kita malahan makin nambah ilmu karena dari kasus-kasus. Jadi tambahannya ilmu dari kasus-kasus itu. Jadi kalau ketemu lagi kasus seperti ini, ya itu. Jadi kita sebetulnya karena kasus di sekolah pasti akan sama. Sehingga dari kasus-kasus itu, nah kita mendapat ilmu cara menyelesaikan kasus. Mana kalau kasus itu bisa diselesaikan oleh kita dan itu menjadi baik, berarti suatu ketika ada kasus lagi, cara dengan cara seperti itu. Nah itu banyak manfaatnya bagi kita karena itu biasanya menyelesaikan seperti itu kadang-kala tidak ada sesuatu yang kita baca ada atau kita ke Google ini kan tidak ada jawaban karena kasus-kasus seperti itu biasanya spontanitas. Yang makanya intinya kita jadi pimpinan itu harus menjadi pimpinan yang bijak, terus orang kita bawa bersyukur lah gitu. Karena gini, kalau kita membawa orang di sini tidak bersyukur, itu sesuatu pekerjaan harus dengan upah dan apa, itu yang bahaya. Sedangkan sekarang dari pemerintah sesuatu itu kan kita sudah digaji, sudah dapat servis dan lain-lain. Nah, sebenarnya bukan masalah itu bukan, tapi kita kalau bersyukur bahwa apa yang kita dapat itu sudah harta kita, sudah ilmu kita. Nah, itu selalu saya mengajak kita bersyukur, sama-sama bersyukur. Alhamdulillah kita bisa jadi guru, saya jadi kepala sekolah. Kalau tidak bersyukur ya sayang gitu kalau kita tidak bersyukur. Mau punya mobil 2 ini 3, 4, 5, 6 ini jadi 7 dan sebagainya. Maaf dulu Pak, waktunya saya salah satu guru dari SMA Negeri 2 Cimahasa
ini yang mengikuti pendidikan guru penggerak dan untuk melengkapi tugas saya dalam pendidikan guru penggerak ini, saya kalau mau mencari bapak bisa. Ya boleh Bu, barangkali saya bisa membantu ya Bu ya. Terima kasih Pak. Ya. Ini ada 8 pertanyaan Pak. Langsung saja ya Pak. Ya. Yang pertama Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kalau saya biasanya untuk mengidentifikasi masalah itu satu melalui pendekatan jadi pendekatan terhadap guru lah, dengan siswa ini dengan guru ya. Bisa dengan guru, bisa dengan siswa. Ya kalau biasa kalau kepala sekolah itu pendekatannya dengan kepala guru ya Bu. Kalau ada masalah itu ya tidak luput dari pendekatan atau dialog. Lantas permasalahannya sudah bagaimana. Kemudian kalau bisa dipecahkan oleh saya sendiri mungkin dapat diputuskan tuntas ketika itu. Tapi kalau memerlukan bantuan atau pemikiran yang lain ya saya juga sudah minta pendapat kepada guru yang lain. Jadi kalau untuk ada dilema etika ataupun yang lainnya atau ada masalah, jadi Bapak selalu meminta pendapat orang lain juga. Ya tergantung masalahnya. Saya identifikasi dulu masalahnya. Apakah masalahnya itu masalah pribadi, masalah tugas atau masalah apa, itu kan tergantung masalahnya. Selanjutnya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi ada faktor-faktor ya. Ya. Mungkin sama-sama benar, Iya. sama-sama kuat, mungkin Iya. ya Bu ya. Ya itu yang melalui pertimbangan Bu, itu kita pertimbangkan dulu bagaimana ini kebenarannya, atau plus minusnya ini bagaimana, kemudian yang dari pihak ini bagaimana. Ya biasanya kalau yang sama-sama kuat itu saya tidak luput minta bantuan kepada rekan saya di sini ya, para guru yang lain, barangkali untuk berpartisipatif menyumbangkan pemikiran bagaimana ini keputusan atau pengambilan keputusan yang terbaik gitu. Ya setelah itu walaupun memang yang akhirnya saya sebagai kepala sekolah yang memutuskan, tapi dengan mengingat dan mengubah saran dari yang lain, ya itu Pak. Jadi nanti kan apa yang diambil, keputusan diambil itu merupakan kasih yang terbaik ya. Ya, jadi setelah melalui proses secara demokratis itu dipertimbangkan dengan kekuatan dan kekurangannya setiap faktor tadi gitu. Untuk selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan sekarang? Kalau saya biasanya untuk mengatasi masalah itu ada terstruktur yang terjadwal gitu ya. Kalau saya biasanya untuk membina para guru itu dalam kurun dari jadwal dalam 1 bulan itu berapa orang guru. Kalau masalah-masalah yang biasa yang itu masalah-masalah kecil. Tapi kalau ada masalah-masalah yang insidental itu ya seketika itu gitu. Jadi kalau yang bersifat pembinaan itu memang sudah terjadwal gitu. Jadi melalui pendekatan dengan ngobrol-ngobrol, bincang-bincang dengan dia. Itu yang saya dapatkan. Kemudian untuk selanjutnya, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang efektif ya Bu dalam pengambilan keputusan itu tidak luput dari pendekatan kan yang namanya dengan ya, estetika itu ya tidak serta merta kita ambil keputusan gini ya tidak bisa seperti itu Bu. Jadi ya itu identik dengan pendekatan, kita dekati dulu masalahnya apa, itu yang lebih efektif Bu. Jadi dengan dialog, dengan ngobrol apa latar belakang masalahnya.
ya itu kita dengan komunikasi yang lancar lah gitu. Sebab kalau masalah itu tanpa ada komunikasi itu justru lebih ruwet gitu. Kita berkomunikasi aja, berdialog, ngobrol seperti biasa. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya untuk tantangan mungkin tuh semakin di sini semakin berkembangnya zaman semakin krusial. Soalnya dengan apa itu untuk memutuskan suatu permasalahan itu sekarang kan mungkin orang tertentu itu dengan menggunakan media massa yang lebih canggih gitu ya Bu ya, dapat dia berkomunikasi dengan pihak lain. Ya, tidak lain lah tantangan-tantangan itu kita minimalisir, kita tadilah tidak jauh dari pendekatan yang bersifat humanis lah gitu. Kalau tantangan itu semakin banyak gitu, baik dari anak, dari orang tua atau dari lingkungan, semakin berat. Ya, tidak lain kita pendekatan. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Jadi tadi juga sudah saya sebutkan ya. Jadi kalau cara saya menyelesaikan masalah itu tadi ada yang sudah ada jadwalnya. Jadi saya biasanya gini, sekarang mau menyelesaikan kasus guru ini atau guru A, guru B, itu biasanya setiap minggu itu ada yang melalui pendekatan saya berkomunikasi, kemudian kita ngobrol melakukan pendekatan, ya walaupun itu memang ada gitu ya, sudah terdengar ada kasus, ya tidak serta merta guru itu dipanggil gitu ya, seperti kita menghakimi kan kesannya lain, tapi dengan cara ngobrol aja sih. Nah itu saya udah rutin berkomunikasi, ngobrol gitu, baik spontanitas, baik dipanggil gitu ya, baik saya yang menghadap ke ruang guru atau mereka yang dipanggil saya panggil ke ruang kepala sekolah. Kemudian yang keduanya tergantung kasusnya juga Bu, tergantung masalahnya. Kalau permasalahannya itu agak krusial yang mesti langsung diselesaikan, ya saya itu biasanya langsung ya, tapi tidak ya tentu tidak luput dari pendekatan tadi itu. Jadi saya senantiasa meredam untuk memperlihatkan rasa emosi. Kita ngobrol aja biasa-biasa, walaupun ya memang manusiawi ya Bu ya, di dalam hati itu ada perasaan marah, dongkol, tapi ya sebisa mungkin lah sebagai seorang kepala sekolah itu harus dapat menyembuhkan. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada Bu, soalnya kan kita di sekolah itu ya tidak luput dari rekan-rekan kita, apalagi lah mungkin kalau di tingkat SMP, SMA itu ada yang namanya wakasek ya Bu. Nah, tapi di SD juga walaupun secara resmi tidak ada wakasek, tetapi ada juga Bu guru yang dibuatkan oleh kita yang suka membantu kita ya, sebagai kepala sekolah, dan biasanya beliau-beliau itu suka memberikan sumbang saran untuk memecahkan masalah. Ya kita berdialog aja, bertukar pikiran dengan mereka, ya, dengan orang-orang yang dianggap sudah dewasa, sudah paham dengan permasalahan, itu sangat membantu sekali orang dekat kita. Yang terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya barangkali Bu ya, dari kasus-kasus yang pernah muncul gitu ya, kita barangkali pelajaran yang paling itu kita belajar bersosial, bagaimana menghadapi orang, bagaimana cara menuntaskan permasalahan. Ya tentunya kita memecahkan masalah tanpa menimbulkan masalah baru ya, jadi ya kita terjadi interaksi sosial. Di akhirnya kita ya yang penting tujuan kita tercapai tanpa ada dampak ya, harus apa itu juga
harus kita marah-marah, harus kita ngotot itu dan lain sebagainya. Yang penting ya tujuan utama kita tercapai ya, dengan metode yang lugas lah, yang damai gitu. Itulah yang dapat saya itu pembelajaran buat saya sebagai kepala sekolah di sini. Terima kasih Pak. Ini sudah semuanya dijawab oleh Bapak. Terima kasih atas waktunya. Ya sama-sama. Ya, sama-sama, hanya itu barangkali Bu yang saya dapat bantu ya Bu ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.